ciptaan yang ada, baik tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, diciptakan Allah sebagai satu keluarga yang hidup saling ketergantungan, saling menjaga, dan memberi diri untuk kelangsungan dan indahnya kehidupan. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Sungguh mulia dan terhormat seperti Dia. Tiada Allah lain di jagat raya ini yang mau membuat manusia mulia dan terhormat seperti dirinya. Allah menginginkan agar kita memancarkan kemuliaan dan kehormatannya dalam setiap pikiran, tutur kata, dan perilaku kita setiap hari. Allah sudah memberkati manusia dan berfirman kepadanya, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudara-saudari kekasih Tuhan, jika Tuhan sudah menciptakan kehidupan dengan begitu baik dan sempurna, apakah yang telah kita lakukan sebagai ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Dia dalam merawat dan memelihara kehidupan, serta menjaga lingkungan agar tetap baik? Ataukah kita justru turut ikut andil dalam mengeksploitasi alam demi kepentingan kita pribadi, tanpa peduli dengan sesama? Apakah kita sungguh-sungguh memelihara alam ini secara bertanggung jawab dengan ambil bagian dalam membersihkan lingkungan, melakukan reboisasi, menjadi orang terdepan dalam menghadang setiap gerakan atau aksi pengerusakan lingkungan? Jika kita masih egois dan tidak peduli dengan ciptaan Allah di sekitar kita, maka marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah gagal dan tidak setia terhadap Engkau. Kadang kami sengaja melakukan yang Tuhan tidak kehendaki dan bahkan melupakan Engkau dalam setiap rencana kehidupan kami. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami.
Kami tamak, loba, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menguras kekayaan alam yang ada tanpa peduli akan kehidupan anak cucu kami ke depan. Kami lupa akan kuasa Tuhan sebagai pencipta yang sanggup memelihara seluruh ciptaan yang ada. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Kristus, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih di dalam Yesus Kristus, ajarilah kami agar tetap setia dan mengasihi Tuhan, taat akan perintah Tuhan saja. Mampukan juga kami untuk mengasihi sesama dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kami. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Trinitatis ini, yaitu Matius 11 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Oras Madita Salutna. Saya akan membacakan warta jemaat yang terjadi di gereja kita dalam 1 minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis. Hasitolusadaon ni debata. Topik kita dalam minggu ini, debata sitolusada panopasaluhut nasana adong, Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Pada ibadah minggu ini kita memakai tata ibadah UM Sunday, dan HKBP menetapkan juga pada minggu hari ini adalah minggu 2 HKBP menghadapi bencana ekologi dan dalam rangka menyambut tahun Okumene Inklusif 2024. Yang selanjutnya, Amang Inang, bahwa persembahan kita pada hari Minggu ini dalam 1 amplop kita sampaikan ke depan altar. Amplop persembahan itu untuk huria, pembangunan, dan ulaun kategori remaja. Yang poin 6, berita pernikahan, warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Saudara Leo Fernandes Sigalingging, putra dari Bapak Pantas Sigalingging, Ibu Resna Boru Pasaribu, anggota Jemaat HKBP Lubuk Baja, Resort Batam, dengan tunangannya Saudari Helena Tionida Boru Purba, putri dari Bapak Manogar Purba, Ibu Timorlan Boru Nababan, alamat Jalan Fokker 1 nomor 20 Bandung, anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 10 Juni tahun 2023 pukul 9.30 di Gereja HKBP Lubuk Baja Resort Batam, Jalan Kamboja nomor 1, Lubuk Baja, Kota Batam. Poin 8, Amang Inang, rapat huria. Pada hari Sabtu ini tanggal 10 Juni pukul 9 sampai dengan pukul 15 di gereja kita akan dilaksanakan rapat huria yang akan membahas program dan anggaran huria kita di tahun 2024. Seluruh perwakilan jemaat diundang untuk mengikutinya. Poin yang ke-10, pertanian sektor. Pada hari Jumat yang akan datang tanggal 9 Juni 2023, sektor Maban Seltim akan mengadakan pertanian sektor. Adapun yang menjadi tuan rumah adalah Amang DJ Situmuarang Ibu Boru Nababan bertempat di gereja kita. Yang poin 16, katekisasi CD, karena sudah mendekat bahwa jadwal ujian, retreat, dan naik CD ada di warta kita. Kita membacanya. Kemudian yang ke-19, ucapan selamat ulang tahun. Pada dalam 1 minggu ini ada 23 orang Amang Inang yang berulang tahun. Apabila ada Amang Inang yang beribadah pada minggu pagi ini yang berulang tahun, agar boleh bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Tak berdiri, Nang. Parhado AKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Hadiah ulang tahunnya adalah dari Parhado, itu ayat Mazmur dari 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan,
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan kamu. Selamat ulang tahun Inang, Tuhan berkati. Warta jemaat kita yang terakhir terkait dengan keuangan. Dalam 1 minggu ini, Huria kita menerima dana sebesar Rp14.359.650, ke sentralisasi Rp18.957.950, ke pembangunan Rp2.241.400, dan lain-lain sebesar Rp2 juta. Kiranya Tuhan memberkati program dan pelayanan gereja kita dalam 1 minggu ini. Sekarang marilah kita Amang-Inang masuk ke dalam doa permohonan syafaat kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur padamu atas berkat penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hadir berkumpul bersekutu di bait suci-Mu pada pagi hari ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Izinkan kami menyampaikan doa permohonan syafaat kami ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami membawakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya penyertaan-Mu senantiasa mengalir atas pemimpin maupun pemerintah negara kami, agar mereka mampu membawa bangsa kami menjadi bangsa yang boleh lepas dari resesi ekonomi global, bangsa yang mandiri secara ekonomi, bangsa yang maju, kesejahteraan yang baik untuk seluruh masyarakat. Jauhkanlah bangsa ini dari tangan-tangan jahat yang tidak bertanggung jawab terkait Tuhan, khususnya atas yang tidak bertanggung jawab atas lingkungan hidup kami. Tuhan menghindarkan atas ketidakadilan, atas pelestarian alam yang berujung bencana. Sertai pemerintah kami dan masyarakat Tuhan yang berupaya dalam program pelestarian lingkungan hidup, mengupayakan penanganan atau antisipasi pencegahan bencana ekologi ya Tuhan, seperti program normalisasi sungai, reboisasi hutan dan sebagainya. Jauhkanlah bangsa ini dari bencana ataupun mara bahaya. Tuhan menghindarkan atas pertikaian antar suku, agama atau golongan tertentu yang mencoba memecah belah kehidupan di masyarakat. Berkati penegak hukum di negeri ini ya Tuhan. Berkati Kota Bandung. Tolonglah pemerintah Kota Bandung, penegak hukum beserta jajarannya dan masyarakat ya Tuhan dalam upaya pencegahan akan terjadinya kriminalitas yang terjadi pada akhir-akhir ini. Lindungilah Tuhan kota ini agar tidak terjadi lagi hal-hal yang meresahkan itu. Ya Bapa, Allah penyembuh yang berkuasa atas segala sesuatu, kami mau serahkan Tuhan jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini kepada saudara kami Sampurna Kevin Sirait, Ibu Pinayungan Borutapea, Bapak G. Papahan, Bapak C. Hutajulu, Bapak SR Sibarani, Ibu Sihombing Boru Pasaribu, Ibu Simanjuntak Boru Asibuan, Ibu Sinaga Boru Tamba, Ibu Sitorus Boru Tambun, Ibu TS Huta Uruk Boru Mantobing, Elora Boru Raja Guguk, Ibu L Sihombing Boru Simanjuntak, Bapak M Simbolon, Ibu Tampu Bolon Boru Samosir, Bapak D Pakpahan, Ibu Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Bapak A Manulang Joshua Sihombing, Bapak Situa KM Panggabean, Ibu Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Bapak JPM Togatorak, Ibu Utawa Barat Boru Siregar, Bapak M Manik. Kami mau serahkan ya Tuhan segala upaya pengobatan, sembuhkan, pulihkan semua yang berpengharapan padamu atas sakit penyakit yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Kami mau membawakan doa dan permohonan syafaat kami untuk jemaat Tuhan yang merindukan anak. Kiranya Engkaulah menjawab yang pergumulan mereka atas hadirnya keturunan di dalam keluarga mereka. Berkati usaha dan kerinduan mereka ya Tuhan, Tuhan kabulkanlah kerinduan mereka. Kami membawakan jemaat Tuhan yang sakit, yang masih terus berpengharapan atas pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Kami juga teringat untuk jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan teman hidup.
Ya Tuhan, dengarlah permohonan mereka, berilah jalan bagi mereka, kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidup yang sesuai dengan hukum-Mu. Kami mau serahkan juga Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu setiap kategori yang ada di gereja ini, mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo, perempuan, ama dan juga lansia. Berkati persekutuan yang boleh ada di gereja ini ya Tuhan sampai saat ini. Sertailah semua yang terlibat di setiap kategorial itu. Kiranya Tuhan menjagai semua persekutuan yang ada, agar melalui itu ya Tuhan, iman, pengharapan dan pengenalan akan Engkau semakin bertumbuh. Ya Tuhan, kami mau serahkan juga permohonan syafaat kami atas pengadaan fasilitas yang ada di basement dan lantai 2 gereja kami ini. Kami bersyukur Tuhan atas semua berkat Tuhan yang boleh terjadi dan terlaksana sampai saat ini, khususnya pembangunan basement dan lantai 2 gereja ini. Kami pun percaya untuk kelengkapan fasilitasnya, kami percaya bahwa Tuhan menyediakan dan memperlengkapi akan fasilitas-fasilitas tersebut. Kami membawakan juga pergumulan akan tempat ibadah minggu persiapan di HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang. Tak henti-hentinya kami mendoakan pergumulan ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang memberikan jalan atau jawaban atas pergumulan itu. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang berbicara dan kami yang mendengar. Demikianlah doa permohonan kami ini kami serahkan, kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, berbandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBP Bandung Reformanda, kami sapa juga selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua, dilanjutkan sampai di ayat 26 sampai yang ke-28. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sejenak Bapak Ibu Saudara, kami undang dulu berdiri. Ini adalah Minggu Ekologi, Minggu UM Sunday. Tolong Bapak Ibu kita coba dulu memegang tangan kita, dada kita masing-masing. Bapak Ibu, apakah kita merasakan detak jantung kita Bapak Ibu? Kita tekan kuat-kuat, apakah detak jantung kita masih ada? Masih ada Bapak Ibu. Dan apakah kita bisa mengatakan kepada detak jantung kita, tolong detak jantung saya berhenti? Tidak Bapak Ibu, berarti itu adalah anugerah Allah. Itu adalah keselamatan Allah Bapak Ibu. Jantung kita sampai saat ini berdetak adalah anugerah Allah. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu hari ini adalah Minggu UM Sunday, atau juga ditetapkan pada Minggu Ekologi. Bapak Ibu Saudara, dengan satu minggu seluruh gereja-gereja di Asia, bagaimana kita merenung pada saat ini, bagaimana Tuhan telah menciptakan, Tuhan telah menyediakan alam ini, bumi ini bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dunia tidak diciptakan dalam waktu, tetapi waktu itu sendirilah bersama-sama dengan dunia dan merupakan bagian dari dunia. Dikatakan tadi Bapak Ibu, pada mulanya sebagai pertanda permulaan waktu itu adalah perbuatan Allah, Tuhan yang menyebabkan waktu menjadi berjangka serta berlangsung dalam irama hidup kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu lewat minggu hari ini, bagaimana kita dikatakan menurut gambar dan menurut rupa Allah di dalam kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Dalam penciptaan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Bapak Ibu, kita sudah masuk pada hari ini kepada Minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah. Hasitolusa daun ni debata. Artinya bagaimana Allah pencipta yang menciptakan semua kehidupan kita, yang memberikan alam ini, bumi ini kepada kita. Bagaimana wujud dari Allah yang sebenarnya menjadi Yesus Kristus, menjadi Logos, menjadi Firman, datang ke dunia untuk bagaimana kita, Yesus yang menjadi manusia Logos 100%,
Tuhan dan 100% manusia. Artinya kita menerima bagaimana wujud inkarnasi Yesus menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana Allah Roh Kudus setelah kenaikan Yesus Kristus diberikan roh penghibur, roh kekuatan kepada kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-26, baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita, penggunaan kata kita menunjukkan bahwa ada suatu pertanyaan. Siapakah teman Allah? Siapakah yang bersama dengan Allah? Tentunya Bapak Ibu kita bertanya-tanya. Dengan itu, dengan penggunaan kata kita, disitulah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus sudah sama-sama sejak juga dalam penciptaan itu. Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa Allah bersama dengan kita, bahwa Allah menyatakan kebesaran atas atau kemuliaan Allah yang harus kita jumpai, yang harus kita sapa dengan rasa hormat, dengan semangat memuliakan namanya. Mungkin Bapak Ibu, karena kita masuk minggu Trinitatis, ya mungkin ini bagi kaula muda atau remaja, kadang ada tudingan itu Allah orang Kristen adalah 3. Kok sampai ke ranah Allah kita 3? 3, tapi 1 ketritunggalan Allah. 3 sifat, 3 karakter Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanya kita di HKBP ada amang haleluya Allah Bapa, haleluya Yesus Kristus, haleluya Roh Kudus. Kita tutup dengan kata amin. Amin Allah Bapa, amin Yesus Kristus, amin Roh Kudus, menyatakan satu kesatuan walaupun 3 karakter. Karena itu kepada kaula muda atau remaja, kalau tudingan yang demikian atau mengatakan kenapa kamu harus mengerti untuk kami, untuk Allah kami Trinitatis ketritunggalan di luar dari Kristus, harus ada mengimani bagaimana Allah Tritunggal, Allah Trinitatis ketritunggalan Allah di luar Kristus, di luar di hakikat iman tidak akan mengerti ketritunggalan Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus membela Allah kita? Tidak perlu dibela Bapak Ibu Allah kita itu, karena itu adalah Allah, karena Dia yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Kok kita mau bahasa Batak marsual, kita mau dengan urat kita, dengan perlawanan kata, tidak usah. Karena imanlah ikut hapur siaudo mangatusi. Imanlah yang harus kita utamakan dalam mengerti ketritunggalan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi tidak usah kita menjadi berdiskusi, berdebat kusir dengan mereka-mereka, karena di luar Kristus tidak akan mengerti bagaimana pekerjaan Allah Bapa, pekerjaan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya tadi lewat firman kita, penggunaan kata kita, manusia. Bagaimana gambar itu, bagaimana pengaruhnya bagi kita, bagaimana berhadapan kita dengan lingkungan sekitar kita, bagaimana Bapak Ibu kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi, memperlakukan sesama gambar Allah, sesama imago Dei dari Tuhan, rupa Tuhan. Karena itu maunya Bapak Ibu Saudara, teman atau saudara kita yang melakukan kejahatan atau membunuh, mengambil nyawa orang, bagaimana dia? Apakah dia mau masih mencelakai Tuhan, tidak menghargai Tuhan sebagai pencipta? Seperti tadi Bapak Ibu, kita memegang detak jantung kita masih berdetak sampai saat ini.
Dan kita tidak boleh mengatakan berhentilah jantung saya hari ini, di minggu ini, di gereja ini. Itu adalah hak prerogatif kuasa Allah. Karena itu bagaimana orang membuli atau membuat sesuatu kejadian atau tawuran kepada anak kita, kok bisa tidak menghargai, berarti menfitnah orang-orang yang segambar dengan Allah, imago Dei Allah, suatu perenungan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, diciptakannya laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama ciptaan Allah. Dasar Allah menciptakan perempuan adalah laki-laki dan perempuan adalah yang setara. Bapak Ibu Saudara, kesetaraan itulah gambar Allah lah yang menolong kita menyatakan hubungan antara laki-laki dan perempuan ada dalam kesetaraan. Karena itu tidak ada bagi kita Bapak Ibu atau kita kaum bapak, kaum laki-laki untuk menyatakan kaum ibu pada perempuan adalah lebih rendah. Mungkin ada pernyataan karena belakangan perempuan diciptakan. Mungkin dikatakan dalam firman ini karena perempuan itu adalah tulang rusuk dari laki-laki sendiri. Atau perempuan itu bisa dikatakan penggoda laki-laki. Itu mah suatu dasar yang tidak jelas di dalam sesuatu yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan kesetaraan itu. Jadi bukan karena dihargai itu di HKBP bagaimana menjadi pelayan perempuan, Bibelfro atau yang lainnya, bukan gerakan feminis nih Bapak Ibu, tetapi kesetaraan ciptaan itu laki-laki dan perempuan ido bawa doh boru-boru ido gitu pada kadong na asing mulai pihak kana asing ba dosa namai. Karena itu bagaimana bukan ciptaan itu sama kita imago Dei Allah. Jadi laki-laki perempuan adalah imago Dei, gambar Allah. Walaupun berbeda secara kodrat kita. Jadi mulak matong tu kodrat ate akai nahang suripada kepada para ibu, kepada kaum perempuan, ingat kodrat sebagai perempuan. Walaupun kita tadi kesetaraan itu, tetapi harus berpulang juga kepada kodrat sebagai perempuan, kodrat sebagai ibu. Artinya harkat kita lah sebagai manusia adalah sama di hadapan Tuhan di dalam kemuliaannya. Soal kodrat ada pada ibu atau kaum perempuan, mari kita hargai, mari dihargai atau menghargai ibu-ibu perempuan sebagai ada kodrat perempuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan Allah memberkati kita. Itulah tugas yang diemban, yang segambar, diberkati, diberi mandat, dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Mandat diberikan kepada manusia untuk mengelola Bapak Ibu, untuk memanage, kuasailah, berhikmatlah untuk itu. Jadi dan itu kerakusan, bukan keketamakan, bukan kita leluasa menghabiskan sumber daya alam kita sekonyong-konyong hutan diluntak-lantakkan. Bagaimana sungai, sesuatu yang dicemarkan, baik laut. Seperti kalau kita jalan Amang ke Riau, di situ dikatakan tinggalkan bumi ini untuk generasi 100 tahun mendatang. Mulut apa sudah dosonari dengan ketamakan kerakusan. Aisyah halido panok pausia tuata. Hanya sekali penciptaan itu Bapak Ibu. Apa yang kita tinggalkan karena kita dalam ketamakan kerakusan, beranak cuculah dan memenuhi bumi. Artinya bagaimana planet bumi ini yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kita supaya sejahtera, supaya lebih baik Bapak Ibu. Kalau kita merusak lingkungan hutan,
Isedo damar marah. Siapa kena imbasnya? Dampak efeknya Bapak Ibu, tentunya kita. Terjadi banjir bandang, terjadi pergeseran tanah, terjadi sesuatu lapisan ozon yang semakin menipis dan kita semakin panas. Jadi di Bandung ini juga sudah panas. Saya rasakan itu di rumah, sudah panas. Berarti tentunya bukan sudah ada kehangatan di kota Bandung itu. Mungkin Bapak Ibu dikatakan bagaimana lapisan ozon, bagaimana dengan kita sebagai manusia. Jadi mandat yang dilakukan berkuasa atas bumi ini dikatakan dalam bahasa Ibrani kabas, menaklukkan, rada berkuasa menguasai dengan cara Allah. Tetapi bagaimana kita tidak mengeksploitasi alam ini sesuka-suka kita sebagai gambar Allah, rupa Allah, Bapak Ibu, Saudara. Tetapi bagaimana kita memelihara bumi ini untuk kesejahteraan kita, karena Allah sudah mengasihi Bapak Ibu, sudah memberikan peduli atas kita. Kenapa manusia dengan ketamakan keragusannya tidak peduli akan planet bumi yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah kita tidak memperdulikan itu Bapak Ibu? Bagaimana reboisasi, bagaimana menanam kembali hutan yang semakin gundul, bagaimana dengan ciptaan Allah itu adalah bentuk kemuliaan Allah. Tuhan sudah mendesain begitu indah Bapak Ibu alam ini buat kita sebagai manusia. Karena itu bagaimana karena ketamakan, kebutuhan manusia yang berlebih sehingga menimbulkan banyak penyakit juga bagi kita. Baita marasahunnya teh mulpalubihu si panganon ya. Saya juga merasakan itu, mungkin kelebihan saya sudah kena asam urat, sudah kena gula sedikit begitu, berarti karena saya mungkin kebanyakan makan, itulah suatu kelebihan Bapak Ibu bagi kita. Artinya begitu juga dengan hidup kita ini, bagaimana kita diberikan tugas, mandat di dalam kehidupan kita, dalam arti berkuasa, dalam bahasa Ibrani, kabas, rada berkuasa, menguasai. Itu cara Allah memberikan mandat, manajemen kepada kita Bapak Ibu. Bukan menghabiskan, bukan mengeksploitasi dengan secara bebas sebebas-bebasnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itulah minggu kita juga yang beberapa tahun lalu itu dicanangkan, tetapi hari Minggu inilah menjadi Minggu UM Sunday atau Minggu Ekologi. Artinya lewat gereja-gereja di Asia kita merenung bagaimana ciptaan Allah, bagaimana bumi yang sudah disediakan bagi kita supaya merenung lewat minggu kita pada hari Minggu ini Bapak Ibu. Dengan C.S. Song, seorang teolog dari Asia, mengatakan bagaimana dengan Kejadian 1, bagaimana misi kita juga, tugas yang dikatakan semuanya sudah baik. Kalau kita di penghujung ayat ini, semuanya sudah baik. Misi dari teolog Song mengatakan dan membuat itu kepada Kejadian ini, bagaimana tugas merawat bumi ini, memelihara bumi ini Bapak Ibu, menghentikan perusakan lingkungan, membuang sampah, mengambil sumber daya alam yang berlebihan, malah hidup di dalam kesederhanaan karena Allah adalah pencipta segala sesuatunya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak lagi mencari-cari mana penciptaan Allah yang dahulu kala, tidak lagi, tetapi bagaimana kita merasakan sebagai gambar Allah yang berempati, yang peduli, yang berbudaya atas ciptaan Allah bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Itulah yang direkomendasikan oleh Gereja Conference of Asia CCE, yang bagaimana minggu ini minggu merayakan Minggu Ekologi
bagi kita supaya kita bersyukur, diperdengarkan, diingatkan kembali Bapak Ibu Saudara atas keutuhan ciptaan Tuhan di bumi ini. Mari kita berkarya Bapak Ibu. Mari kita menghargai karena kita adalah rupa Allah, karena kita adalah imago Dei dari Allah itu sendiri. Kiranya dengan kita Bapak Ibu semua, saudara-saudara, kita menjadi duta-duta dari kehidupan, menghargai lingkungan, membuat ekologi yang semakin indah. Molo tekan naik, molo najulu. Adong akan najulu. Kalau orang tua dulu, ibu todo isomma ari logo, isomma ari udan, isomma musim menuai, isomma lau menabur, isomma lau manggotil. Sekarang mah waktu itu sudah sulit diprediksi. Satu kin udan, satu kin panas, romusena hujan yang di siang hari, jadi merusak ke lingkungan, merusak tanaman. Itu efek dampak ekologi, efek dampak lingkungan kita yang sudah rusak. Ima pengalamannya kena julu molido, kena julu. Sobino tobi yang paditanami, partikianon. Sobino tobi, satu kilo las satu kesongonon. Sobino tobi adiga baby bersuan, adiga songonon. Jadi anggona julu akan atoras ibu todoi memprediksi alam. Makanya di hari inilah, di bulan inilah mereka menabur mersuan eme, manggotil. Jadi itu mengingatkan kita kembali bagaimana menghargai alam yang sudah diberikan Tuhan untuk merawat kembali, menata kembali bumi ini yang sudah diserahkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kiranya lewat firman Allah yang kita diperdengarkan, mari kita merawat, memelihara bumi yang Tuhan sudah sediakan atas kebutuhan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Bagaimana Tuhan telah menciptakan dari sejak purbakala, sejak dahulu kala pada mulanya. Semuanya sudah Tuhan ciptakan bagi kami. Dan Tuhan peduli atas kami. Bagaimana kami Tuhan sekarang? Apakah kami peduli dengan Tuhan yang menyediakan planet ini, bumi ini kepada kami? Tuhan memberikan mandat, berkuasa, menguasai. Tetapi kami melakukan eksploitasi, kerakusan kami Tuhan, ketabakan kami, sumber daya alam yang kami keruk dengan sebebas-bebasnya, merusak lingkungan alam, merusak lautan, merusak danau, merusak sungai-sungai dan tanah, sehingga pergeseran tanah dan juga terjadi banjir bandang. Dampaknya bagi kami Tuhan, dampaknya bagi kehidupan kami, sehingga banyak jiwa dengan banjir bandang, ada mereka kehilangan harta, materi, bahkan nyawa. Itulah bagian kekurang perhatian kami memelihara keutuhan ciptaan dari Tuhan. Walaupun kami, Engkau katakan Tuhan bagaimana kami menguasai, kami mau dimampukan memanajemen kembali atas ciptaan Tuhan. Biarlah kami Tuhan sebagai ciptaan Tuhan, imago Dei, gambar Allah, juga menghargai sesama kami manusia di dalam kehidupan kami. Kami adalah lebih dari ciptaan lainnya yang Tuhan ciptakan. Tolong kami Tuhan tetap di dalam kehidupan kami dalam minggu UM Sunday dan juga minggu ekologi Tuhan di gereja CCA di Asia ini Tuhan. Biarlah kami semakin merenung gereja-gereja yang ada di Asia Tuhan. Bagaimana ekologi lingkungan, keutuhan ciptaan. Supaya kami dapat menjadi memelihara kembali. Supaya kami Tuhan juga merawat kembali atas bumi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas perenungan minggu UM Sunday dan juga minggu ekologi pada saat ini. Biarlah Tuhan menjadi duta-duta sebagai Bapak Ibu remaja Naposo Tuhan. Kami tetap merawat lingkungan, menghargai lingkungan, merawat bumi ini untuk kehidupan kami, untuk generasi kelanjutan dari anak cucu buyut kami nantinya Tuhan. Ingatkan para pemerintah, ingatkan para penguasa, para konglomerat Tuhan, para pemegang saham. Biar mereka Tuhan semakin mengerti untuk bumi ini. Supaya mengerti akan Tuhan
ciptaan yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya mereka diingatkan kembali Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, supaya mengerti atas alam bukan untuk mengeksploitasi, tetapi kami memakainya untuk kehidupan kami, untuk kelanjutan kehidupan generasi demi generasi. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Demikian Tuhan untuk program gerejamu pada Sabtu tanggal 11 Tuhan, kami dengan program HKBP secara pusat mengadakan program anggaran tahun 2024 Tuhan, dan itu juga menjadi sesuatu yang terbaik untuk Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP supaya lebih maju Tuhan kehidupan kami sebagai gereja, penata layanan untuk program dan pelayanan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan juga atas semuanya itu, dan kami sudah merampungkan para parhadado Sabtu semalam Tuhan. Biarlah itu menjadi suatu acuan yang kami bisa diperbolehkan mengangkat itu kembali ke rapat jemaat pada Sabtu Tuhan. Biar kami Tuhan bersatu hati memberikan yang terbaik, menjadi pujian hormat bagi Tuhan, dan juga persatuan kesatuan bagi kami jemaat-Mu HKBP Bandung Ropormanda. Tuhan, kami tolong segala dosa dan kekurangan kami. Kiranya Tuhan Engkau layakkan kami dihapuskan, supaya kami menerima berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, firman Tuhan yang menghantar kita saat pengumpulan persembahan. Dan demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan keku kinere polak nene sinukatnu kerekti boyetnu keku ijo senen si borak kenen paluluwe nu pasi leletnu bulat magora bagaku kekew kopet beunu bulat magora bagaku kekew kopet beunu kekuijo panyayat kamanua sipur gigi nam tayo tuade sululago siake putoroan apa telat saat bulat kiseyet bulat magora bagaku kekew kopet
ijo, Yesus sioi kapola, si makili bagu kaku sijo, ke kurep dep kaloi nasilik tengah, ai bai ratu tak jaksi manua, bulat magora bagaku kekem, kopet beunu, kopet beunu, bulat magora bagaku kekem, kopet beunu, kopet beunu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jemaat kekasih Tuhan, Allah kita telah memberi dirinya menjadi penolong bagi kita. Seluruh manusia, bahkan ia meninggalkan tahtanya demi keselamatan umat manusia. Kami bertekad untuk memberikan hidup kami menjadi penolong dan berkat bagi sesama Allah, dan peduli terhadap seluruh alam ciptaan. Kami mau lingkungan kami bersih dan asri, nyaman untuk ditempati, dan terhindar dari segala bencana alam. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam mengelola alam ini. Jemaat kekasih Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya Tuhan, kami bertekad untuk berlaku sebagai tubuh Kristus yang peduli akan alam semesta dan menciptakan peluang hidup bagi sesama kami, membuat hidup mereka mulia dan terhormat, seperti Engkau menciptakan kami mulia dan terhormat, seperti Engkau memelihara kehidupan kami. Tanganku kerja bagimu, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji
Bapa kami yang Maha Kuasa, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati seluruh umat Kristen di dunia ini, baik jemaat kecil maupun jemaat besar, begitu juga dengan seluruh para pelayan yang ada di dalamnya, agar perilaku mereka baik dan perkataan mereka pun benar. Pimpin mereka dalam memelihara dan menjaga ajaran-Mu, agar tidak tercemar dan tidak tersesat. Engkau sudah menerangi kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, jagalah agar tidak tertutup karena dosa atau kesesatan kami manusia. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita, agar mereka sehat dan kuat kembali datang mengikuti ibadah minggu. Engkau juga menjaga para janda dan anak yatim piatu, karena Engkau adalah Bapa yang baik dari semua yang terlantar. Berkati juga negara dan pemimpin kami, agar berjalan dengan baik, supaya hidup kami selalu damai. Berkati para pekabar Injil yang baik di negara kami ini dan di seluruh dunia, agar semakin banyak yang mendengar dan percaya kepadamu. Berkati juga kami seluruh warga jemaat-Mu di sini, agar perilaku kami sesuai dengan ajaran-Mu. Demikian juga iman kami semakin bertumbuh, agar kami semua masuk dalam kerajaan-Mu di sorga, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, kita sama-sama mengucapkannya Bapak Ibu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.